sini saya akan menjelaskan peran Cisco dalam pertukaran informasi, analisis topologi jaringan, LAN, MAN, WAN, dan model 7 layar OSI. Yang pertama ada kegunaan Cisco dalam pertukaran informasi. Cisco System adalah pimpinan dan teknologi jaringan yang menyediakan infrastruktur dan solusi untuk komunikasi yang efisien dan aman. Cisco menawarkan perangkat keras seperti router dan switch, serta solusi keamanan untuk melindungi data. Dengan platform kolaborasi seperti Cisco Webex, tim dapat berkomunikasi secara real-time. Cisco juga mendukung Internet of Things (IoT), memungkinkan pengelolaan perangkat yang lebih baik dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, LAN, MAN, WAN. LAN, Local Area Network, tujuannya untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor, atau gedung. Manfaat, kecepatan tinggi, biaya rendah, dan mudah dikelola. Dampak, memungkinkan berbagai sumber daya seperti printer dan file. Contoh kasusnya, jaringan di sebuah perusahaan yang menghubungkan komputer karyawan. Selanjutnya, MAN, Metropolitan Area Network. Tujuan menghubungkan beberapa LAN dalam area geografis lebih besar seperti kota. Manfaat, meningkatkan kecepatan transfer data antar lokasi yang lebih luas. Dampak, memfasilitasi layanan publik seperti jaringan transportasi atau sistem informasi kota. Contoh kasus, jaringan yang menghubungkan beberapa kasus universitas di satu kota. Dan yang terakhir, WAN, Wide Area Network. Tujuan menghubungkan jaringan yang berada di lokasi yang sangat jauh, bahkan antar negara. Manfaat, memungkinkan komunikasi global dan akses data jarak jauh. Dampak, mendorong globalisasi bisnis dan kolaborasi internasional. Contoh kasus, jaringan perusahaan multinasional yang menghubungkan kantor di berbagai negara. Ini adalah contoh gambar dari visualisasi cangkupan jaringan LAN, MAN, WAN. LAN, gedung rumah, kantor tunggal, radius 1-2 km. MAN, antar gedung atau kampus dalam kota 10-50 km. WAN, negara, benua, global, internet. 7 layar model OSI. Yang pertama, application. Contohnya adalah HTTP dan FTP. Tujuannya menyediakan layanan langsung kepada pengguna. Manfaat, memudahkan interaksi pengguna dengan aplikasi. Dampak, penggunaan dapat mengakses layanan internet dengan mudah, menggunakan browser untuk mengakses situs web. Selanjutnya ada presentation, contohnya SSL dan TLS. Tujuan mengubah format data agar dapat dipahami oleh aplikasi. Manfaat, menjamin bahwa data dikodekan dan dikodekan dengan benar. Dampak, meningkatkan keamanan data, kasus mengamankan data yang dikirim melalui HTTPS. 3 session, contohnya API RPC. Tujuan mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Manfaat, memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi secara berkelanjutan. Dampak, memudahkan pengelolaan koneksi antara aplikasi. Kasusnya mempertahankan sesi login penggunaan di aplikasi web. Yang keempat ada transport, contohnya TCP dan UDP. Tujuan menjamin pengiriman data yang handal. Manfaat, mengontrol aliran dan pengendalian kesalahan. Dampak, meningkatkan keandalan komunikasi data. Kasus menggunakan TCP untuk mengunduh file dari internet. Yang kelima ada network, contoh IP. Tujuan menentukan rute pengiriman data. Manfaat, menghubungkan berbagai jaringan. Dampak, memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda. Kasus menghubungkan router untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Yang enam ada data link, contoh internet atau PP. Tujuan memastikan transfer data antar perangkat dalam jaringan yang sama. Manfaatnya mengurangi kesalahan dalam pengiriman data. Dapat meningkatkan efisiensi jaringan lokal. Kasus menghubungkan komputer ke switch menggunakan kabel internet. Dan yang terakhir ada fisikal, contoh kabel atau sinyal listrik.
Tujuannya menghubungkan bit data melalui media fisik. Manfaatnya menyediakan infrastruktur fisik untuk jaringan. Dampak memungkinkan komunikasi fisik antar perangkat. Kasus menggunakan kabel fiber optik untuk menghubungkan gedung. Ini adalah studi kasus, fungsi, dan interaksi 7 lapisan model OSI dalam komunikasi jaring next. Kesimpulannya, Cisco memiliki peran krusial dalam pertukaran informasi dengan menyediakan infrastruktur jaringan yang aman, solusi kolaborasi yang efisien, dan dukungan untuk teknologi baru seperti IoT dengan kemampuan untuk mengelola dan mengamankan data. Cisco membantu organisasi mencapai tujuan komunikasi dan kolaborasi secara efektif.